Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak-kakak, guru sekolah hari Minggu pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani adik-adik untuk bersekolah minggu. Nah, kakak harap adik-adik kita tetap semangat ya, meskipun melewati ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, pada pagi hari ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik kakak yang ada di rumah, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Nah, kita ingin membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Untuk lagu pujian yang satu ini, kakak ingin kita bersukacita, kita ingin bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kakak ingin untuk semua adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh, karena kita bisa terus mempunyai persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini, dasar Alkitab dari Matius 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-35, kreatif dalam iman, sebagai ayat hafalan di ayat ke-22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian yang berjudul Hompina Hompimpa Yesus Jagoan. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Yesus jagoanku.
Hizkia mengajarkan bagaimana seharusnya setiap orang beriman menghadapi setiap masalah dalam kehidupannya. Yang pertama, bersikaplah rendah hati. Sekuat apapun diri kita, kekuatan tersebut tidak menjamin kita mampu mengatasi semua masalah. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan. Dia mau supaya kita percaya 100% kepadanya. Artinya, percaya tanpa keraguan. Sebab keraguan akan menghalangi kita melihat, merasakan, dan mengalami kebesaran kuasa Tuhan. Matius 13 ayat 58. Dan yang ketiga, jangan mengatasi kuasa Tuhan untuk menghadapi ancaman. Hizkia adik-adik tidak meminta diberi senjata, super ataupun prajurit yang pilih tanding. Ia hanya minta Tuhan menolongnya mengenai bagaimana cara yang akan dipakai. Itu diserahkannya pada kehendak Tuhan. Pada sepanjang hari ini tentu akan ada banyak masalah yang akan kita hadapi adik-adik. Sebanyak dan sebesar apapun masalahnya, jangan lupakan ketiga hal di atas, supaya dengan demikian kita bisa menjadi orang-orang yang berkemenangan, sama seperti Hizkia. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita. Adik-adik akan untuk berdiri dengan lagu pujian berjudul Jejakmu Tuhan. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama baca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin membaca firman-Mu. Saat kami membacanya, tolong bantu kami mengenal, mencintai, dan memahami-Mu dengan lebih baik. Bantu kami ya Tuhan mengenali kehendak dan firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas BKE diambil dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9 dengan perikop Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya.
Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menataplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan segala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserap ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Dia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balakan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan seluruh bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Adik-adikku, jagoan Kristus, Zakaria merupakan orang yang benar-benar luar biasa ya adik-adik. Ia tidak hanya saleh, melainkan Alkitab mencatatnya sebagai orang yang menuruti setiap perintah dan juga hukum Tuhan dengan sungguh-sungguh. Peristiwa itu menjadi titik balik kehidupannya. Ia tidak hanya dikaruniai anak, tetapi anaknya itu juga dinubuatkan akan menjadi orang yang luar biasa. Suatu hal yang baik bila kita memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap konsisten dengan pilihan tersebut manakala mengalami masalah kehidupan? Ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab, karena pada kenyataannya banyak orang yang runtuh imannya kala berhadapan pada masalah kehidupan. Nah adik-adik, sekalipun tidak mudah dijawab, Zakaria mengajari kita untuk tetap konsisten hidup benar di hadapan Tuhan, tidak pernah akan mengecewakannya. Zakaria telah menjadikan pilihan untuk tetap setia pada Tuhan, dan ia tidak dikecewakan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati, pasti tak akan dikecewakannya. 1 Samuel 12 ayat 24. Sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, melewati cerita Alkitab, adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik, ikutin gaya kakak yang ada di depan ini ya. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Ayo berdiri dan ikutin gaya kakak. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Ayo kakak ajak sekali lagi ya. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Ayo kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku
Adik-adikku yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab, marilah kita berdoa. Lipatkan tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan matanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami hendak mendengarkan cerita. Biarlah pengetahuan dan bimbingan pada kami agar dapat Engkau buka hati dan pikiran kami supaya firman yang akan kami dengar melalui cerita Alkitab pada pagi hari ini dapat kami mengerti, bahkan dapat kami mempraktikkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa juga Tuhan, meskipun dari sejak kecil ini, kiranya Tuhan lebih heran lagi memakai kami sebagai seorang berkat untuk kepujian dan hormat nama Tuhan. Kami dapat duduk dengan tenang, dapat menonton, dapat melihat, bahkan dapat memahami cerita Alkitab melalui online pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ajarlah kami semakin hari semakin dewasa di dalam kami bertindak, di dalam kami mengasihi sesama teman kami, mengasihi orang tua kami, bahkan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, dan kami ingin bersama-sama mengucapkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, adik-adik di rumah tidak sabar ya mendengarkan cerita Alkitab yang akan kakak bawakan. Nah, pada cerita Alkitab kita pagi hari ini, kakak ingin membawakan cerita yang berjudul Kerinduan pada Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Nah adik-adik, kerinduan pada Tuhan. Kakak ingin bertanya, apakah ada yang mengenal tokoh ini? Tokoh Zakheus. Ada yang pernah mendengar namanya? Ya, Zakheus adalah tokoh Alkitab yang berbadan pendek ya adik-adik. Nah, adik-adik zaman sekarang kita kenal seorang berbadan pendek itu dengan sebutan cebol ya adik-adik, berbadan cebol. Nah, si Zakheus ini juga bekerja sebagai pemungut cukai atau yang kita kenal sekarang adalah penagih pajak. Adik-adik, coba kita bayangkan ya, seandainya kita sendiri ya, kakak dan juga adik-adik yang ada di rumah memiliki badan atau bertubuh pendek cebol seperti Zakheus tadi. Mungkinkah ya kita dapat lebih menghayati pada cerita hari ini tentang makna dari cerita Zakheus. Nah, adik-adik, banyak ya pada zaman dahulu orang-orang tidak menyukai si Zakheus ini.
pajak atau pemungut cukai. Nah, tukang pajak pada saat itu dikenal suka mengambil keuntungan dari menagih orang lebih banyak dari yang seharusnya. Nah, ketika itu Zakheus bekerja sebagai penagih pajak yang mengambil keuntungan lebih banyak dari yang seharusnya dia tagih, ya adik-adik. Rupanya belas kasihan Tuhan Yesus tidak mengecualikan si Zakheus ini. Zakheus yang di mata orang lain tidak masuk hitungan sebagai orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 mencatat bahwa ketika itu Tuhan Yesus, ya adik-adik, sedang melintasi kota Yeriko, di mana kota Yeriko adalah tempat tinggal si Zakheus tadi. Nah, orang-orang di sekeliling Zakheus ini ramai membicarakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang datang ke kota mereka. Sehingga si Zakheus ini juga penasaran dan ingin melihat bagaimana dan siapa itu Tuhan Yesus. Kemudian si Zakheus ini membuang gengsinya atau membuang statusnya sebagai orang kaya yang ada di Yeriko dan menyingkirkan rasa malunya, dan dia mau bersusah payah, ya adik-adik, memanjat sebuah pohon ara. Karena ya Zakheus ini kan tadi berbadan pendek dibandingkan dengan orang lain yang berbadan normal seperti kakak ini, mungkin tidak bisa melihat di dalam kerumunan Tuhan Yesus itu. Lalu dia langsung berinisiatif untuk memanjat pohon ara melihat Tuhan Yesus itu. Nah, adik-adik, apakah kita juga memiliki kerinduan yang sama seperti Zakheus? Walaupun dalam keterbatasan kita, tetapi ketika kita ingin sekali melihat Tuhan Yesus, kita akan bersusah payah. Kita akan melakukan semua hal untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan ini akan sama, ya adik-adik, walaupun 2000 tahun kemudian kita akan sama memiliki kerinduan dalam hati kita untuk melihat Tuhan Yesus. Apakah kita mau melihat Dia? Apakah saya dan juga adik-adik yang ada di rumah? Apakah saya dan juga adik-adik mungkin malah memilih untuk tidak melihatnya dan berharap Tuhan juga tidak melihat kita? Tetapi tidak, ya adik-adik, Tuhan melihat ke dalam hati setiap orang. Nah, Yesus mengetahui seperti kesungguhan hati Zakheus ini tadi. Dia sungguh-sungguh menghargai si Zakheus yang rela memanjat pohon ara dan melihat Tuhan Yesus. Kemudian Zakheus yang tadinya hanya bermaksud untuk melihat Tuhan Yesus saja lewat, ya, dari atas pohon ara, walaupun dalam hatinya sekilas melihat Tuhan Yesus, tetapi ini malah menjadi perhatian dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus karena dia melihat Zakheus ini bersungguh-sungguh memanjat pohon ara untuk melihatnya, Tuhan Yesus menyuruh Zakheus untuk turun. Dan Tuhan Yesus mau datang ke rumah Zakheus. Kemudian sukacita dalam hati Zakheus ini karena Zakheus mau datang ke rumahnya. Kemudian dia bersukacita, dia mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah pagi hari ini, apakah kita juga mau seperti Zakheus yang rela melakukan sesuatu yang mustahil jika bukan karena perjumpaan dengan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus sendiri? Kiranya ambisi kita bukan hanya mencari nafkah saja, tetapi kita mencari Tuhan dan mau seperti arahan Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, sebagai ayat hafalan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Lukas pasal 19 ayat yang ketiga. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang sudah kakak sampaikan tadi. Kiranya cerita Alkitab tadi dapat menumbuhkan kerinduan adik-adik untuk melaksanakan dan melakukan firman Tuhan.
Adik-adik, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, karena kasih penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan cerita Alkitab tentang Zakheus yang memiliki kerinduan akan Tuhan. Bela Tuhan, kami kiranya memiliki kerinduan yang sama seperti Zakheus, yaitu merindukan dalam melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah kami juga melakukan perintah sesuai dengan yang Tuhan Yesus inginkan. Ya Tuhan, Engkau berkati juga kehidupan kami, anak-anak-Mu, dalam aktivitas kami sehari-hari. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, menjauhkan kami dari mara bahaya. Biarlah Tuhan selalu memberkatinya. Berkati juga kedua orang tua kami, lurus menghidup kami. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam menjalani aktivitas dan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang diberi kesempatan untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah sabda firman Tuhan tentang persembahan ini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Terimalah persembahan ini sebagai dupa yang harum di hadapan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kami undang adik-adik untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu dari Kitab Jemaat 302 yang berjudul Kuberi Persembahan. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus dituduh atau difitnah bukan hal yang mengenakan ya, apalagi tuduhan atau fitnah itu sama sekali tidak kita lakukan. Fitnah atau tuduhan bisa menghampiri siapapun, termasuk Daud. Kehidupan yang terkenal di hadapan Allah pun bukan jaminan dia akan bebas dari fitnah para musuhnya. Namun adik-adik, Daud tidak bersikap reaktif ketika difitnah. Ada beberapa tindakan Daud yang bisa kita tiru ya dalam menyikapi fitnahan. Yang pertama yaitu berdoa dan berseru kepada Tuhan. Yang kedua, ungkapkan semua yang kita rasakan kepada Tuhan akibat fitnah tersebut. Yang ketiga, mohonlah pertolongan Tuhan agar dia bertindak atas situasi yang terjadi. Yang keempat, maafkan orang yang memfitnah kita, kemudian berkati ia melalui doa. Yang kelima, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun hati diliputi kekesalan akibat fitnahan itu. Nah, siang ini kita melakukan kelima teladan Daud di atas. Niscaya hidup kita menjadi lebih baik.
karena damai sejahtera Tuhan meliputi kehidupan kita. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini yang berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan Engkau, sehingga ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan baik. Sebentar lagi setelah ibadah ini selesai, kami akan kembali melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami, sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan judulnya Setia-setialah. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Adik-adik yang ada di rumah, hati-hatinya kakak selalu mengingatkan untuk kita menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci kaki dengan sabun di air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Paraka Presiden Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.